السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيرها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita pada saat Allah berikan nikmat dunia yang diberikan kepada mereka, akan tetapi mereka disebutkan dengan kenikmatan tersebut sehingga mereka tidak menyempatkan diri untuk berada di dalam majlis ilmu, di mana baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya majlis ilmu itu merupakan raudhatun min riyadil jinan, merupakan taman syurga. Pada saat kita berada di dalam majlis ilmu ini, maka kita sedang berada di dalam taman syurga. Maka sembari kita duduk beriktikaf di dalam majlis ilmu ini, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sehingga kita tidak terasa berat dalam mengamalkan perintah-perintah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Semoga jemaah yang berhadir pada majlis ilmu ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita membahas tentang sebuah janji pasti dari Allah. Pada saat Allah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ini merupakan sebuah ungkapan yang didengarkan langsung oleh para sahabat, sehingga para mufassirin mengatakan bahwasanya ayat tersebut merupakan ayat yang dianjurkan kepada umat Islam untuk melakukan aktivitas yang dinamakan dengan wakaf. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya beliau tidak menemukan adanya aktivitas wakaf pada masa jahiliyah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri menyebutkan di dalam Al-Um dan mengatakan bahwasanya lam yahbisu ahlul jahiliyah fima alim, bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka itu tidak pernah mempraktekkan wakaf. Ini merupakan sebuah hal yang baru di dalam Islam. Wakaf adalah sebuah aktivitas yang sangat mulia, di mana seseorang apabila dia menjadikan harta, benda, dan apapun yang dapat ditahan ainnya dan disalurkan manfaatnya, sehingga orang-orang jahiliyah mereka tidak pernah melakukan menahan harta, menahan rumah, menahan tanah, dan tanah tersebut diperuntukkan manfaatnya untuk kemaslahatan apapun. Aktivitas wakaf ini baru ada setelah adanya ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ulama mazhab Syafi'i memberikan
Definisi wakaf tersebut sangatlah complicated, sangatlah majmuk, sangatlah secara luas, di mana di dalam muhadzab dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan wakaf tersebut adalah habsun malun yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'aini. Kita bisa menahan sesuatu benda dan benda tersebut dapat dimanfaatkan ainnya, maka itulah yang dinamakan dengan wakaf. Yaqta'u tasarruf fi raqabatihi wa tasarruf manafi'ahu ila al-birri taqarruban ila Allah Ta'ala, sehingga kita dapat mengontrol bagaimana peruntukan benda tersebut, ya, dan bagaimana benda tersebut ataupun manfaat tersebut itu dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini pada saat kita melakukan survei, mungkin tidak di jamaah ini, pada saat saya melakukan pertanyaan kepada mahasiswa saya, apa yang Anda ketahui tentang wakaf? Maka adik-adik mahasiswa menjawab dua hal. Yang pertama adalah tanah kuburan, dan yang kedua adalah tanah masjid. Ini merupakan kesuksesan salah seorang orientalis ternama yang bernama Snob Hogranya. Dia berhasil membuat mindset umat Islam pada saat mereka berbicara tentang wakaf, maka tidak jauh dari dua hal. Yang pertama sekali adalah tanah kuburan, dan yang kedua adalah tanah masjid. Sehingga apa yang terjadi? Kebiasaan umat Islam hari ini, khususnya di Aceh, pada saat mereka ingin mewakafkan sesuatu, maka mereka memperuntukkan wakaf tersebut untuk kuburan ataupun untuk masjid ataupun untuk pesantren. Saya wakafkan tanah saya untuk dibangun pesantren. Pada saat itu, ya, si nazir menerima dengan serta-merta, saya terima wakafnya. Setelah 10 tahun tanah tersebut tidak dibangun pesantren, maka datanglah si wakif kembali menggugat tanah wakafnya. Kenapa tidak diperuntukkan tanah wakaf saya? Sehingga terjadilah cekcok. Ini pemahaman seperti ini haruslah kita memahaminya, haruslah kita bisa membuat sebuah kesadaran bagaimana sebenarnya makna wakaf. Makna wakaf yang dilaksanakan mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan era di mana Aceh meraih kejayaannya. Inilah insya Allah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Di dalam ta'rif Imam Syafi'i tersebut, beliau tidak pernah membatasi wakaf tersebut kepada sesuatu. Akan tetapi di sini beliau menjelaskan kita menahan harta. Kalau seandainya kita membaca buku fikih muamalah, para ulama mendefinisikan mal itu lebih dari 10 jilid pembahasan tentang mal, tentang harta. Bahkan secara fikih kontemporer hari ini, harta tersebut dipahami dengan harta intelektual. Ini juga menjadi salah satu pembahasan di dalam fikih muasar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana wakaf yang pertama sekali terjadi pada era Rasulullah SAW. Hal tersebut itu adalah yang sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul membeli tanah di Madinah, lalu tanah tersebut diwakafkan untuk membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang hari ini kita sujud, kita salat, kita melakukan aktivitas, itu merupakan pondasi dasarnya itu adalah tanah wakaf dari Rasulullah SAW. Bayangkan, beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi pilihan, beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah.
dan beliau menjadikan tanah yang dibeli dari masyarakat pada saat itu dan diwakafkan untuk dibangun Masjid Nabawi. Hari ini menjadi pertanyaan kepada kita semuanya, kalau seandainya Rasul telah berbuat seperti itu, adakah kita memperuntukkan harta kita untuk kemaslahatan agama Allah? Kalau misalnya hari ini kita ingin mewakafkan tanah untuk masjid, alhamdulillah kita sudah mempunyai masjid yang memang sudah sangat-sangat nyaman. Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita. Rasul mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Selanjutnya ayat Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ada sebuah kisah yang menarik. Pada saat salah seorang sahabat di Madinah yang bernama Abu Talha. Abu Talha mempunyai kebun kurma dengan ratusan batang. Kebun kurma ratusan batang ini merupakan, orang-orang Madinah itu terkenal dengan kemampuan pertanian yang sangat hebat. Sehingga komoditas utama di Madinah itu adalah kebun kurma. Maka Bapak Ibu jamaah haji, pada saat melakukan umrah haji, jangan beli lain kalau sampai ke Madinah. Belilah kurma ajwa, karena di sanalah tempat yang paling murah, tempat yang paling bagus untuk kita mendapatkan kurma tersebut. Nah, Abu Talha mendengarkan ayat tersebut, ya, bahwasanya tidak akan sempurna amal seseorang apabila dia tidak menafkahkan, maka dia menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasul, aku mempunyai sekian ratus batang kurma, maka kuwakafkan semua batang tersebut. Ini adalah pertama sekali di antara sekian banyak praktek wakaf yang dilakukan oleh para sahabat. Wakaf kebun kurma Abu Talha. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pada saat saking gembiranya beliau pulang ke rumah dan pulang ke kebun kurmanya dan mengatakan, wahai istriku, anak-anakku, aku telah mewakafkan harta yang paling kucintai, yaitu kebun kurma ini, kepada agama Allah. Dan dia melihat anaknya sedang mengkonsumsi kurma tersebut, maka dicongkel kurma tersebut dari mulut. Lihatlah bagaimana dedikasi mereka. Mereka peruntukkan semuanya untuk membela agama Allah ini. Inilah keimanan para sahabat. Belum lagi dengan contoh Bi'ru Rumah, yaitu wakaf sumur yang dilakukan oleh Uthman bin Affan. Ini merupakan fenomenal. Wakaf yang masih mengalir sampai dengan 1445 tahun. Pahalanya masih mengalir sampai dengan hari ini. Kalau kita melihat Bi'ru Rumah tersebut, itu masih dipakai airnya oleh masyarakat di sekitar. Sehingga tidak salah hari ini kalau ada Bapak Ibu pada saat ada sebuah pondok pesantren dibangun, maka mereka apa yang dia wakafkan? Sumur bor. Terbayang dengan sumur bor Uthman bin Affan. Tidak salah. Tapi kalau seandainya pondok pesantren tersebut sudah ada sumur bor, jangan lagi kita wakaf sumur bor. Kita mencari lain apa yang bisa kita wakafkan untuk memperjuangkan agama Allah ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang paling menyedihkan pada saat terjadi Khaybar, penaklukan Khaybar, di antara sekian banyak sahabat, Ali bin Abi Thalib merupakan di antara sahabat yang paling miskin. Bagaimana miskinnya Ali? Ali tidak mempunyai pembantu di rumah. Istri tercintanya itu adalah putri baginda Rasulullah SAW, Fatimah Zahra. Apa aktivitas Sayyidah Fatimah Zahra? Beliau melakukan semua aktivitas rumahnya dengan tangannya. Membuat gandum, membuat roti. Proses pembuatan gandum itu tidak seperti yang kita bayangkan hari ini, dari tepung, setelah itu tepung diremas-remas, sehingga apa? Tangan mulia tersebut terkelupas.
Ini tangan putri baginda Rasulullah SAW datang menjumpai ayahanda tercinta dan meminta kepada ayahanda tercinta, wahai ayahanda, berikanlah aku seorang pembantu yang bisa membantu urusan rumah tangga. Apa yang dikatakan oleh ayahanda? Wahai putriku tercinta, pulanglah ke rumah. Pada saat engkau tidur malam, bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang disuruh baca oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini kalau seandainya kita punya anak semata wayang, begitu dia datang ke rumah kita meminta orang membantu di rumah, apa yang akan kita lakukan? Dalam hitungan detik, demi anak putri semata wayang. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya rumah tangga Ali adalah rumah tangga miskin. Namun pada saat Ali mendapatkan kebun kurma Khaybar, apa yang dilakukan oleh Ali? Ali mewakafkan semua kebun kurma tersebut untuk kemaslahatan umat Islam. Sekelas Ali yang tidak mempunyai apapun, harta, aset, pada saat dia mendapatkan itu, lalu dia mewakafkan kepada agama Allah. Ini merupakan praktek wakaf. Kalaulah seandainya mereka khawatir akan tentang kehidupannya, khawatir akan tentang rezekinya, tentu mereka tidak akan pernah mewakafkan aset semata wayang yang mereka miliki. Hari ini berapa banyak di antara kita begitu khawatir akan generasi setelah kita, bagaimana kehidupannya, apa yang akan mereka makan. Ini merupakan pertanyaan yang selalu menghantui benak orang tua, kekhawatiran terhadap generasi berikutnya. Apakah ini dilarang? Tidak. Akan tetapi pesan di dalam Al-Quran itu adalah pada saat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Pesan dari Allah itu adalah bukan tinggalkan saham. Boleh kita khawatir terhadap generasi setelah kita, tapi yang dipesankan di dalam Al-Quran itu adalah bukan tinggalkan harta, akan tetapi yang disuruh tanam itu adalah falyattaqullah. Hendaklah kita menanam kepada generasi setelah kita itu adalah ketakwaan kepada Allah. Ini merupakan di antara praktek wakaf pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa periode Umayyah, wakaf sangatlah berkembang hebat, sehingga pada saat itu dibangun setiap kawasan itu hotel. Maka pada saat itu tidak ada hotel yang berbayar. Itu wakaf yang paling menarik dan fenomenal di masa Umayyah. Walid ibnu Abdul Malik merupakan khalifah yang mewakafkan rumah sakit, hotel, madrasah yang terkenal dengan madrasah yang dinamakan dengan Kutab. Beliau membangun setiap hotel itu di setiap kota. Siapapun yang datang, katakanlah yang datang dari Langsa, pada saat mereka ke Luxmai, mereka tidak ada tempat singgah, maka mereka bisa menginap di tempat tersebut. Itu kelebihan pada masa periode Umayyah. Pada masa Abbasiyah, tradisi wakaf ini semakin maju. Umat-umat Islam pada saat itu diberikan berbagai macam fasilitas wakaf. Di antara hal yang paling menarik, di setiap rumah sakit itu dibayar orang untuk menghibur orang sakit. Itu diambil biayanya dari dana wakaf. Hari ini kalau seandainya kita ingin melakukan survei, Bapak Ibu jamaah yang terlibat langsung dalam hal kesehatan, cobalah pantau berapa banyak orang yang sakaratul maut itu bisa mengucapkan syahadat. Berapa banyak di antara orang yang meninggal di rumah sakit mereka bisa mengucapkan syahadat.
Dan pada saat itu kehebatan wakaf pada masa itu, orang-orang yang berada di rumah sakit, mereka itu akan dilayani seperti pelayanan yang sangat istimewa. Didatangi dengan orang-orang yang akan menghibur, diberikan nasihat, diberikan kabar gembira. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu upaya penyembuhan. Dan ini terbukti. Salah seorang dokter di Luxmawi, beliau sangat hebat. Apa? Pendekatannya bukan dari segi obat, akan tetapi suatu menanyakan, memberikan motivasi kepada pasien. Insya Allah Umi akan sembuh, tenang saja. Padahal ini adalah sebuah sugesti. Dan ini yang tidak pernah kita lakukan hari ini. Rumah sakit kita bayar orang dari dana wakaf. Untuk apa? Untuk menghibur setiap orang yang sakit, untuk mengingatkan setiap orang yang sakit. Dan ini dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim, mereka datang di rumah sakit mereka itu dengan membawa kitab sucinya, lalu dia membuat ceramah kepada orang-orang yang sakit. Konsep-konsep Islam itu semua diadopsi oleh orang-orang kafir. Sedangkan kita umat Islam, kita tidak mau melakukan kegemilangan wakaf yang pernah terjadi pada masa kehebatan Islam. Di masa periode Al-Ayyubiyah, kendati ada peperangan salib, maka pada saat itu ada sebuah tulisan yang sangat menarik. Pada saat kita membacakan Rihlah Ibnu Battutah, beliau menjelaskan, Ibnu Battutah menuliskan di dalam rihlahnya, pada saat beliau singgah ke negeri tersebut, apa jenis wakaf yang paling hebat pada masa Al-Ayyubiyah? Yaitu wakaf barang pecah belah. Bayangkan umat Islam pada saat itu, pada saat mereka pecah piring di rumah, periuknya pecah di rumah, mereka tinggal datang ke rumah wakaf perabot, lalu mereka mengambil perabot yang tidak ada di rumah, menempatkan di rumahnya. Bagaimana indahnya konsep wakaf yang pernah terjadi pada masa tersebut. Dan hal yang paling spektakuler disebutkan, pada saat itu semua rumah umat Islam itu mempunyai keran susu. Keran susu. Hari ini kita hidup di 2023, jangankan keran susu, keran air bersih pun tidak ada mungkin. Tidak semua rumah punya keran air bersih. Ini kita hidup di 2023. Dulu di masa Al-Ayyubiyah, mereka mempunyai kemampuan wakaf, yaitu mempunyai keran susu yang diairi setiap rumah. Bagaimana bentuk kesejahteraan yang dialami oleh umat Islam? Ini merupakan konsep membangun negeri. Jadi dalam Islam itu, pada saat kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, ternyata negara itu dibangun bukan dengan pajak. Mohon maaf yang bekerja di kantor pajak, jangan marah sama saya. Negara itu bukan dibangun dengan pajak. Ad-dharibah fil Islam itu tidak ada, kecuali pada saat negara sedang paceklik, itu baru boleh diambil pajak. Sehingga apa? Pada saat itu yang digalakkan di dalam sebuah pemerintahan Islam, yang digalakkan itu adalah sistem wakaf, sistem sedekah. Kenapa? Karena pada saat seseorang melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan multiplier efek pahala. Dia membantu orang lain dan dia akan mendapatkan efek pahala. Sehingga apa? Orang akan berlomba-lomba untuk mewakafkan hartanya. Agar apa? Agar umat manusia sejahtera di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
Pada wakaf pada masa Andalusia, saya sudah pernah ke Andalusia dan saya melihat langsung wakaf yang paling spektakuler itu adalah wakaf air. Dan ini tidak sanggup kita pikirkan secara logika. Granada itu di kerajaannya Nasser Place itu dia di atas pusat kerajaannya, tapi di sana ada air yang mengalir. Coba bayangkan, di puncak gunung itu ada air yang mengalir. Air itu mengalir ke seluruh warga negara di Granada. Dan ini merupakan sebuah pemandangan yang memang kalau seandainya kita melihat, berarti mereka mempunyai sistem irigasi yang paling terbaik. Sehingga apa? Tidak pernah berhenti air itu mengalir sampai dengan hari ini. Dan ini bisa kita lihat langsung dengan hari ini. Cuman sangat disayangkan pada saat saya berada di Granada, kita melihat hari ini semua masjid-masjid dari atas itu, yang dulunya masjid, itu semua sudah berubah menjadi palang salib. Ini yang paling miris. Kita melihat semua bangunannya adalah bangunan masjid. Dari atas nampak di sekeliling itu. Namun sayangnya, yang dulunya ada lambang bulan sabit, sekarang berubah menjadi palang salib. Dan satu hal yang paling hebat pada saat itu adalah perkebunan zaitun. Itu merupakan salah satu penopang perekonomian Spanyol sampai dengan hari ini. Dan itu adalah kebun-kebun wakaf. Bayangkan, mereka adalah negara yang memang tidak memiliki air sebelum ditaklukkan oleh orang Islam. Sebelum orang-orang Islam menguasai Andalusia, itu adalah negeri yang tandus, tidak ada kehidupan pertumbuhan. Namun dikarenakan kecerdasan orang-orang terdahulu menerjemahkan konsep Al-Quran dan hadis, ada salah seorang ilmuwan mengarang kitab Al-Fallah, dan kitab ini merupakan kitab yang paling spektakuler. Salah seorang teman di IPB, teman saya Pak Sohib, beliau mengatakan ini adalah kitab yang paling hebat sepanjang masa. Bayangkan, bercerita tentang cocok tanam di Andalusia, di tempat yang tandus bisa tumbuh tumbuhan yang sangat-sangat membantu perekonomian. Hari ini kalau seandainya kita melihat minyak makan, yang paling mahal adalah minyak zaitun, dan itu menjadi segala obat. Namun hari ini pada saat kita menawarkan untuk ditanam di Aceh, apa dikatakan oleh teman-teman? Nggak akan tumbuh di sini Ustaz. Kalau tidak tumbuh, Allah tidak akan pernah cerita tentang tanaman ini di dalam Al-Quran. Hari ini kenapa tidak tumbuh dan tidak berbuah? Itu dikarenakan kita salah dalam menanamnya. Dan ini terbukti pada saat kita menanam kurma di Barbate. Kalau dia benar-benar diurus, dipupuki, disirami, maka dia akan tumbuh lebat. Hal yang sama pada saat ada teman memelihara kurma di Masjid di Cilimi, setiap tahun panen. Kenapa? Karena proses perlakuannya yang benar. Kenapa hari ini tidak pernah tumbuh kurma kita tanam di tempat kita? Karena yang kita tanam itu adalah kurma jantan. Tidak pernah kita menanam kurma betina. Dan miris, pada saat saya ke Inggris, saya pergi ke tempat pembibitan kurma, kultur jaringan. Cuman ada 2 kultur jaringan terhebat di dunia. Satu di Qatar, satu di Inggris. Mereka bisa membuat kultur jaringan kurma 99% perempuan. Dan ini adalah kepemilikan orang Yahudi yang di Inggris. Bayangkan, teknologi semua dikuasai oleh mereka. Kenapa juga di Arab bisa nanam kurma? Karena mereka sudah tahu kurma begitu tumbuh dari kecil, mereka sudah bisa membedakan. 3 tahun mereka melihat ini jantan, ini betina, lalu dipisahkan, baru ditanam. Mereka tidak akan pernah tanam terlebih dahulu.
sebelum sudah ketahuan jenis kelaminnya. Kami mendapatkan beasiswa di Al-Azhar itu adalah dari hasil kebun kurma ratusan hektar. Al-Azhar mempunyai kebun kurma dan itu diberikan beasiswa. Kira-kira jemaah tahu enggak berapa jumlah mahasiswa Al-Azhar satu tahun? Al-Wafidin, mahasiswa asing. Di Indonesia, saya pernah menanyakan, satu kampus itu paling banyak masuk mahasiswa itu adalah 10.000 orang. Itu sudah paling hebat kampus tersebut. Kalau masuk 10.000 orang. Kami tahun kemarin, tahun 2021, saya mendapatkan berita tahun itu terregister mahasiswa asing 48.000 orang. 48.000 orang mahasiswa dalam satu tahun itu mahasiswa asing. Dan bayangkan ribuan mahasiswa tersebut diberikan beasiswa. Dari mana sumbernya? Dari wakaf. Wakaf rumah sakit. Kami punya rumah sakit, Al-Azhar punya rumah sakit. Wakaf rumah sakit. Wakaf kebun kurma. Sehingga apa? Harta kekayaan Al-Azhar itu 60% jika dibandingkan dengan harta kekayaan pemerintah Mesir. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Konsep membangun itu adalah konsep wakaf. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada periode Mamlukiyah, wakaf kesehatan yang paling terkenal pada saat itu adalah Bimarstan. Bimarstan itu merupakan rumah sakit yang paling terbesar, mempunyai kamar 8.000 kamar. Pernah melihat bangunan yang mempunyai kamar 1.000 bangunan, 1.000 kamar? Pernah. Kalau bapak-bapak pernah melancong ke Genting Highland, melihat hotel itu, di sana ada hotel, salah satu hotel itu 1.000 kamar. Ini di Bimarstan pada masa Al-Mamlukiyah itu 8.000 kamar rumah sakit. Dan setiap orang sakit datang dari rumah itu semua diganti pakaiannya, ganti dengan pakaian yang bagus semuanya. Mereka akan diberikan sebuah box untuk menitipkan pakaian dari rumahnya di tempat box tersebut. Lalu mereka akan masuk ke dalam rumah sakit dengan sangat aman dan nyaman fasilitas yang diberikan. Dari mana uangnya? Uangnya itu adalah dari wakaf. Dan sebenarnya ini bisa kita buat. Bisa kita buat di tempat kita, di Aceh. Negeri indah tu kata orang-orang. Negeri terlebih aduh rum dunia. Bisa kita buat seperti itu. Kenapa? Karena nenek-nenek kita sudah membuktikannya. Mari kita lihat pada Khalifah Al-Utsmaniyah. Khalifah Al-Utsmaniyah, wakaf yang paling spektakuler. Mereka membuat kereta api dari Damaskus ke Madinah. Jadi tidak heran hari ini kalau bapak ibu pergi umrah, pergi haji, naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah, itu biasa. Biasa. Kenapa? Karena dulu jauh hari nenek-nenek moyang kita, jauh hari mereka sudah buat kereta api dari Damaskus, dari Syria ke Madinah. Bayangkan berapa ribu kilometer kereta api itu berjalan, dan itu semuanya gratis. Orang-orang naik haji pada masa itu semuanya gratis, tidak ada biaya. Nah, kalau ini kita sampaikan dan ini kita berikan pendapat kepada pemerintah Arab Saudi, ditangkap kita. Kita protes misalnya, apa pemerintah Arab Saudi mahal kali ambil pajak, diundang besok sekali ke Saudi hilang. Tidak boleh, ya, tidak boleh memprotes. Dan alhamdulillah mereka melayani jemaah dengan baik. Terbukti dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita akan melihat bagaimana wakaf di Aceh. Saya berulang kali mengatakan kepada jemaah dulu,
Abu Haji Ismail Ibrahim itu adalah guru saya pada saat saya mondok di Dayah Bustanul Ulum Langsa. Beliau mengatakan kepada saya, waktu itu tidak ada orang yang datang belajar ke Timur Tengah, tidak banyak. Saya menanyakan kepada Ustadz Boy Haki, Walid, bagaimana cara saya bisa pergi belajar ke Arab Saudi, ke Arab waktu itu. Boleh menjelaskan bagaimana caranya dan bagaimana cara beliau. Nah, waktu itu saya tanyakan kepada Ustadz Amirullah, masih sangat sedikit orang-orang yang pulang yang bisa kita akses informasi. Abu Haji Ismail Ibrahim mengatakan, nanti insya Allah ada manhur kalau kamu salat, kalau kamu naik ke Baitul Asyi itu kamu akan melihat nampak jelas Ka'bah. Dan saya buktikan, pergi haji saya pertama sekali, saya pergi ke Baitul Asyi itu sebelum terjadi perluasan. Saya naik ke Baitul Asyi, saya bisa melihat Ka'bah dengan jelas. Begitulah dekat Baitul Asyi yang dulunya dibangun oleh Habib Buga. Saya tanyakan kepada Abu Haji Ismail Ibrahim, bagaimana cerita Baitul Asyi? Dulu nenek-nenek kami, nenek-nenek kita, mereka itu pergi ke haji bulanan. Mereka membawa semuanya. Apa yang dibawa? Semuanya, emas, beras, semuanya, kambing, itu semua dibawa. Kenapa? Karena itu akan menjadi konsumsi sesampai di Mekah. Nah, pada saat mereka sudah melaksanakan ibadah haji dan mereka tidak membawa pulang apapun lagi harta benda. Itu kehebatan orang-orang terdahulu. Apa yang tinggal? Ada emas, maka ditinggalkan emas. Ada apapun, semua ditinggalkan. Sehingga apa? Habib Buga pada saat itu adalah seorang ulama besar. Maka beliau membangun beberapa rumah Aceh. Dikasih tahu sama Abu Haji Ismail Ibrahim. Beliau belajar di Makkah di era tahun 1930-an. Waktu itu kami, kehidupan orang Aceh jauh lebih mulia daripada orang-orang Arab Saudi. Kami mempunyai makanan dibawakan oleh jamaah haji, sedangkan orang-orang Saudi harus berebut makanan dengan anjing dalam tong sampah. Begitulah kehidupan perekonomian Arab Saudi di era 30-an. Sehingga apa yang terjadi? Qadarullah, rumah Aceh itu yang berada di Masjidil Haram itu sekitar 5 rumah, itu terjadi perluasan. Saya tanyakan, berapa harga 1 meter di Mekah waktu pengambilan perluasan? 1 meter harganya 3 miliar. Kalau ada tanah kita 100 meter, kaya raya kita di sana. Maka ada orang yang hilang akal sehatnya. Dia pergi ke Aceh, pulang untuk klaim bahwasanya rumah Aceh itu adalah rumah orang tuanya. Sehingga pada saat itu apa yang terjadi? Profesor Hashimi menanyakan kepada almarhum Profesor Muslim Ibrahim, bagaimana ini? Ada orang yang mengaku silsilah yang memiliki rumah Aceh. Ditanya sama Profesor Muslim, apakah Abu mengetahui ini silsilahnya yang benar? Tidak. Kalau tidak, jangan tanda tangan. Sehingga sampai dengan hari ini, rumah-rumah Aceh tersebut terregister di Mahkamah Syariah Mekah Al-Mukarramah. Siapapun tidak boleh mengambilnya kecuali punya stempel Aceh dan punya bendera Aceh. Nyobek na rencana yang mereka ya. Bena lecernya bede. Ini syarat yang dikatakan pada saat kita menanyakan ke mahkamah. Bagaimana cara bisa kami mengambilnya? Ya caranya seperti itu, karena punya stempel dulu kerajaan Aceh. Nah, yang miris hari ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada saat jamaah itu menerima wakaf uang, ya, lihat perilaku mereka, behaviornya. Semua janam bahasa Acehnya. Berapa? 6 juta dapatnya kalau dikonversikan dengan rupiah. 6 juta tersebut ciri, kuning, ya kan? Ambal, sajadah, cila, macam dulu. Tidak ada yang tersisa. Padahal ini adalah wakaf. Nah, hari ini masjid ini kita membangun sebuah supermarket yang dinamakan dengan Baitur Rahman Mall. Itu adalah wakaf murni dari jamaah. Hari ini sudah terkumpul 250 juta uang dan barang. Dan kita sangat mengharapkan kalau jamaah mempunyai harta,
Jangan sampai hartanya itu tidak bisa dibawa sampai mati. Kapan kesempatannya? Pada saat kita hari ini dititipkan oleh Allah harta, maka saat inilah kita memperuntukkan harta tersebut, bekerja dia sampai dengan hari akhirat. Bagaimana caranya? Wakafkan berapapun kemampuannya. Ada orang yang punya kemampuan setiap bulannya berwakaf 100.000. Ada orang punya kemampuan, dia punya tanah sawit 10 hektar, dia wakafkan untuk kemaslahatan agama Allah. Ini yang harus kita perjuangkan. Agar apa? Agar kita tidak malu dengan nenek-nenek moyang kita yang mereka telah melakukan berbagai macam inovasi sehingga dapat kita nikmati hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.